Shalom, selamat datang, selamat hari Minggu, Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Ibadah umum Minggu Pentakosta 12, Minggu 27 Agustus 2023 pukul 6.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Marta Ulina STH, Non-Gembala Sidang GKO Cibitung. Ibadah umum Minggu Pentakosta 12, Minggu 27 Agustus 2023 pukul 9.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Benyamin G. Selkioma STH MACE, Gembala Sidang GKO Solafide. Ibadah Sekolah Minggu GKO Depok 1 dilayani Minggu 27 Agustus pukul 7.30. Persiapan Sekolah Minggu GKO Depok 1 dilayani Minggu 27 Agustus 2023 pukul 11.00. Ibadah Remaja Taruna dilayani Minggu 27 Agustus 2023 pukul 7.30 di lantai 2 GKO. Persiapan Remtar dilaksanakan Selasa 29 Agustus 2023 pukul 20.00 di gereja. Kegiatan Pemuda Bergerak akan dilaksanakan Minggu 27 Agustus 2023 pukul 16.00 di Gor Tirta Depok 2. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan Minggu 27 Agustus 2023 pukul 11.00. Kegiatan senam pagi Komisi PW dilayani Sabtu 2 September 2023 pukul 7 pagi di halaman samping gereja. Ibadah Komisi PW akan dilaksanakan Kamis 7 September 2023 pukul 17.00 di gereja. Komisi Lansia mengadakan senam pagi lansia pada Jumat 5 September 2023 pukul 7.00 di lapangan parkir belakang gereja menggunakan kaos seragam kuning. Kegiatan doa pagi dilaksanakan Sabtu 2 September 2023 pukul 6.00 di gereja. Ibadah rumah tangga akan dilayani Rabu 30 Agustus 2023 pukul 19.00 di gereja. Akan dilayani pemberkatan nikah kudus bagi Saudara Roy Pandapotan dan Saudari Melinda Buru Siringoringo pada Sabtu 9 September 2023 pukul 12.00 di GKO Depok 1. Akan dilaksanakan ibadah persiapan pernikahan bagi Saudara Roy Pandapotan dan Saudari Melinda Buru Siringoringo pada Sabtu 2 September 2023 pukul 10 pagi di GKO Depok 1. Berita duka cita telah kembali ke pangkuan Bapa di surga almarhum Bapak Gatut Purboyo pada Senin 21 Agustus 2023 pukul 12.42 dalam usia 50 tahun dan telah dimakamkan pada hari Selasa 22 Agustus 2023 pukul 13.00 di TPU Jalan Jawa Depok Utara. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita dan berdoa agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan iman dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah syukur penghiburan keluarga Bapak Gatut Purboyo akan dilaksanakan Minggu 27 Agustus 2023 pukul 19.00 di Jalan Durian 3 nomor 21 Depok. Telah dibuka pendaftaran kelas katekisasi periode 2023-2024. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Sekretariat Gereja. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dari 27 Agustus hingga 2 September 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di depan atau transfer QR Code atau transfer melalui rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta Jumat digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat datang, selamat hari Minggu, Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Ibadah umum Minggu Pentakosta 12, Minggu 27 Agustus 2023 pukul 6.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Marta Ulina STH, Non-Gembala Sidang GKO Cibitung. Ibadah umum Minggu Pentakosta 12, Minggu 27 Agustus 2023 pukul 9.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Benyamin G. Selkioma STH MACE, Gembala Sidang GKO Solafide. Ibadah Sekolah Minggu GKO Depok 1 dilayani Minggu 27 Agustus pukul 7.30. Persiapan Sekolah Minggu GKO Depok 1 dilayani Minggu 27 Agustus 2023 pukul 11.00. Ibadah Remaja Taruna dilayani Minggu 27 Agustus 2023 pukul 7.30 di lantai 2 GKO. Persiapan Remtar dilaksanakan Selasa 29 Agustus 2023 pukul 20.00 di gereja. Kegiatan Pemuda Bergerak akan dilaksanakan Minggu 27 Agustus 2023 pukul 16.00 di Gor Tirta Depok 2. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan Minggu 27 Agustus 2023 pukul 11.00. Kegiatan senam pagi Komisi PW dilayani Sabtu 2 September 2023 pukul 7 pagi di halaman samping gereja. Ibadah Komisi PW akan dilaksanakan Kamis 7 September 2023 pukul 17.00 di gereja. Komisi Lansia mengadakan senam pagi lansia pada Jumat 5 September 2023 pukul 7.00 di lapangan parkir belakang gereja menggunakan kaos seragam kuning. Kegiatan doa pagi dilaksanakan Sabtu 2 September 2023 pukul 6.00 di gereja. Ibadah rumah tangga akan dilayani Rabu 30 Agustus 2023 pukul 19.00 di gereja. Akan dilayani pemberkatan nikah kudus bagi Saudara Roy Pandapotan dan Saudari Melinda Buru Siringoringo pada Sabtu 9 September 2023 pukul 12.00 di GKO Depok 1. Akan dilaksanakan ibadah persiapan pernikahan bagi Saudara Roy Pandapotan dan Saudari Melinda Buru Siringoringo pada Sabtu 2 September 2023 pukul 10 pagi di GKO Depok 1. Berita duka cita telah kembali ke pangkuan Bapa di surga almarhum Bapak Gatut Purboyo pada Senin 21 Agustus 2023 pukul 12.42 dalam usia 50 tahun dan telah dimakamkan pada hari Selasa 22 Agustus 2023 pukul 13.00 di TPU Jalan Jawa Depok Utara. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita dan berdoa agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan iman dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah syukur penghiburan keluarga Bapak Gatut Purboyo akan dilaksanakan Minggu 27 Agustus 2023 pukul 19.00 di Jalan Durian 3 nomor 21 Depok. Telah dibuka pendaftaran kelas katekisasi periode 2023-2024. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Sekretariat Gereja. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dari 27 Agustus hingga 2 September 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di depan atau transfer QR Code atau transfer melalui rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat datang, selamat hari Minggu, Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Ibadah umum Minggu Pentakosta 12, Minggu 27 Agustus 2023 pukul 6.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Marta Ulina STH, Non-Gembala Sidang GKO Cibitung. Ibadah umum Minggu Pentakosta 12, Minggu 27 Agustus 2023 pukul 9.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Benyamin G. Selkioma STH MACE, Gembala Sidang GKO Solafide. Ibadah Sekolah Minggu GKO Depok 1 dilayani Minggu 27 Agustus pukul 7.30. Persiapan Sekolah Minggu GKO Depok 1 dilayani Minggu 27 Agustus 2023 pukul 11.00. Ibadah Remaja Taruna dilayani Minggu 27 Agustus 2023 pukul 7.30 di lantai 2 GKO. Atas nama Majelis Jemaat yang bertugas pada pagi ini menyambut dengan rasa sukacita untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di dalam ibadah minggu ini. Sebagai pelayan firman pada ibadah pagi ini, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Benyamin STH MACE, Gembala Sidang GKO Solafide. Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah ini, mohon untuk perhatian sejenak untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang membawa handphone untuk dapat mematikan atau di silent. Dan juga bagi para orang tua yang membawa balita, anak-anak untuk dapat menjaga ketertiban selama ibadah berlangsung. Terima kasih untuk kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan segera memulai ibadah ini. Teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa, tatkala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Marilah kita bangkit dan berdiri dan menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan 129 bait 1 dan 2. Bintang gemerlap dan
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing saudara jemaat mendasari kebaktian kita hari ini. Firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Yesaya 51 ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut: dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacita amatlah besar, karena terkabulah yang kurindukan, melihati Kau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Allahku. Silakan duduk. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudaran pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskan kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Berita pengampunan dosa, Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya.
Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Betapa indah harinya saat ku pilih menebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus menghapus dosaku. Ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus menghapus dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasih kepadanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus menghapus dosaku. Ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus menghapus dosaku. Amanat hidup baru, marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 10. Demikian sabdanya, karena itu saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jika kalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kasihani kami ya Tuhan. Silakan duduk. Kita akan berteduh sejenak dengan mendengarkan kesaksian pujian dari Komisi Muger dan Komisi Pemuda.
Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersih, senantiasa
Terima kasih untuk persembahan puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan Kidung Keesaan 125, bait pertama dan bait yang kedua. Yesus, lihat umat-Mu yang mendengar Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Mari kita berdoa mohon kekuatan Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Engkau pelindung dari segala orang yang berharap kepadamu. Tanpa anugerah-Mu tidak ada orang yang dapat berarti di hadirat-Mu. Limpahkanlah kemurahan-Mu kepada kami, supaya ilmu yang kudus kami dapat mengetahui apa yang benar, dan oleh kekuatan-Mu kami juga dapat melaksanakannya menurut kehendak Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan menyertai kamu. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Yesaya 51 ayat 1 sampai 6. Saya undang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan. Saya baca ayat 1, sidang jemaat Tuhan baca ayat kedua, dan seterusnya sampai ayat ke-6 kita akan baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan Yesaya 51 ayat 1 sampai 6. Perikopnya kata-kata penghibur untuk Sion. Ayat 1, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu, dan yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba.
dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepada kaulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan sama-sama. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah kusang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasannya akan kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatannya daripadaku tidak akan berakhir. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Puji Tuhan. Hari ini tema yang diberikan sinode bagi kita adalah panggilan keselamatan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kitab Yesaya mungkin kita sering mendengarnya, bahkan di akhir tahun pun kitab Yesaya kita masih ingat ya, bicara tentang kedatangan membawa damai di akhir tahun tanggal 24 ya. Hari ini kita bicara dari Yesaya 51-nya tentang bicara panggilan keselamatan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ketika bicara tentang panggilan, tentu tidak semua orang dapat meresponnya dengan baik dan benar. Panggilan ini bicara tentang panggilan keselamatan. Banyak dunia yang tidak mendengar panggilan Kristus. Kristus memberikan jalan keselamatan, tapi banyak orang yang tidak mengenal keselamatan tersebut. Hari ini kita bersama-sama mendengar tema khotbah dari sinode, temanya panggilan keselamatan, bahwa di mana bangsa Israel di dalam masa pembuangan selama 150 tahun dalam masa Yesaya. Bapak Ibu tentu tidak mudah di dalam pembuangan bangsa Israel di Babel 150 tahun. Tentu ada banyak hal yang mereka alami di dalam pembuangan tersebut. Ada penderitaan, ada kesesakan, ada yang membuat mereka seperti kehilangan pengharapan. Tetapi Yesaya diingatkan Tuhan untuk kembali memanggil umatnya, untuk mereka lihat lagi bahwa Tuhan menantikan mereka. Panggilan keselamatan ini apa yang bisa kita ambil? Yang pertama yang bisa kita ambil panggilan keselamatan itu adalah satu poin, yaitu terang untuk bangsa-bangsa. Kenapa? Yesaya menyatakan bagi kita bersama, kalau kita lihat ayat 1 sampai ayat 3, di situ Tuhan sedang berbicara kepada bangsa Israel melalui Yesaya. Dikatakan ayat 1 tadi, dengarkanlah aku hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu, dan seterusnya. Sampai 2 dikatakan, pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu, seterusnya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, semua di dunia ini mengakui Abraham dan Sarah sebagai bapak orang percaya. Ya, mereka mengakui semua. Karena disitulah mulai Tuhan pakai Abraham menjadi terang dunia. Abraham dipanggil dari tempat yang dikatakan sangat jauh, tapi dia mengimani panggilan Tuhan. Bapak Ibu lihat, waktu dia belum namanya Abraham, masih Abram, dari tempatnya Ur Kasdim menuju tanah perjanjian tidak mudah Bapak Ibu. Dalam panggilan itu seperti tidak sekarang, kalau kita bisa menerima WA, bisa menerima telepon, tapi itu bicara pribadi dengan Allah. Panggilan Abraham kepada Tuhan memanggilnya dia untuk keluar dari kaumnya, untuk keluar dari tempat tinggalnya, untuk keluar dari zona nyamannya, pergi bersama Allah. Bapak Ibu, jadi waktu panggilan keselamatan ini juga berlaku bagi bangsa-bangsa melalui Abraham. Waktu Abraham dipercayakan Tuhan, covenant Allah atau perjanjian Allah kepada Abraham, Bapak Ibu, tidak langsung digenapi. Tapi Abraham tetap mengimani
Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak mati. Ya, dalam perjalanan itu Tuhan berjanji, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan banyak seperti pasir di laut. Keturunan akan seperti bintang-bintang di langit yang tidak terhingga jumlahnya dan tidak bisa dihitung. Lihat Bapak Ibu, Abraham menanti janji Tuhan bukan setahun 2 tahun, 13 tahun sampai 15 tahun menantikan janji Tuhan. Dalam proses itu tidak mudah Bapak Ibu. Untuk menerima panggilan Tuhan itu ada proses yang dilalui. Sampai tiba dan waktunya Tuhan kasih Ishak. Inilah yang Tuhan pakai. Sarah berpikir bisa membantu cara Tuhan. Sarah menyuruh Abraham, ambillah hambaku, ya, Hagar, untuk meneruskan keturunanmu. Maksud hati baik, tapi salah. Salah. Begitu Hagar punya keturunan, anggap rendah nyonyanya. Ya. Ismail mulai tumbuh besar, sekitar umur 13 tahun. 13 sampai 15 lah. Ismail baru tumbuh dewasa, masih anak-anak. Sarah melihat itu sangat tidak masuk akal menurut dia. Dia bilang Abraham, dia panggil tuan suaminya, usir Hagar. Dan Tuhan memerintahkan memang bukan dia, bukan Ismail, tapi melalui Ishak. Tapi kovenant Allah tetap berlaku bagi keturunan Abraham. Allah nggak mungkin melalaikan janjinya. Tetap bagaimanapun Hagar diberkati melalui Ismail. Janji Tuhan berlaku terhadap Ismail juga menjadi bangsa yang besar sampai hari ini. Tapi Tuhan katakan bukan dia yang kupilih, tapi Ishak. Bapak Ibu, proses ini bukan setahun 2 tahun panggilan Tuhan. Berkelanjutan kovenant Allah melalui Abraham, Ishak, dan Yakub sampai di hari ini. Panggilan Tuhan tetap berlaku dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tetap berlaku. Panggilan Tuhan terhadap seluruh bangsa-bangsa. Kematian Yesus di atas kayu salib bukan hanya untuk bangsa Israel. Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ke Israel, yang Bapak Ibu sudah ke Israel, kalau Bapak Ibu lihat di media sosial ada seorang membacakan kitab Yesaya 53, orang Israel tidak suka. Ya Bapak Ibu, tidak suka. Karena tidak semua orang Israel menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat di searching di Google, ada seorang yang baca kitab Yesaya 53, mereka sangat marah. Karena mereka menganggap Yesus itu manusia biasa. Yesus itu bukan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa orang Israel semua sudah percaya Yesus, belum. Bahkan orang-orang luar juga belum semua. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat berita hari ini, ya, Kanada, sekarang Kanada yang dulu kita sangat tahu bahwa Kanada juga banyak orang percaya, tapi sekarang generasi-generasi muda tidak lagi percaya kepada Yesus. Ya. Banyak gereja yang kosong. Negara-negara Eropa juga demikian, banyak gereja-gereja yang kosong. Karena kenapa? Karena tidak ada lagi anak-anak muda atau generasi-generasi muda yang mendengar panggilan Tuhan. Ini lost generasi Bapak Ibu. Tidak ada lagi penerusnya. Lihat kalau Bapak Ibu lihat di berita media sosial luar negeri. Gereja-gereja yang besar yang hebat-hebat dulu, sekarang gereja itu menjadi kosong. Ada gereja dijual. Ada gereja yang berubah jadi pub malam. Ada yang berubah jadi kafe, ada yang berubah menjadi hotel, ada yang berubah di dalamnya, transaksi dan transaksi di dalamnya. Sangat menyedihkan Bapak Ibu. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ada lagi yang menyerukan panggilan Tuhan. Generasi yang sudah lalu atau yang sudah tua tidak meneruskan tongkat estafet ini. Dan membiarkan semua
berdasarkan diri sendiri. Tuhan mereka adalah sendiri-sendiri. Bapak Ibu, sangat ngeri ya. Karena itu, mari kita bersama-sama Tuhan pakai gerejanya, termasuk kita bersama. Dengarlah panggilan Tuhan. Kita dipilih dari sekian manusia di muka bumi ini. Saudara semua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kata gereja, atau kita sering dengar kata eklesia. Secara tidak langsung kita tahu kata eklesia di Alkitab tidak mengatakan ada kata gereja. Tapi di situ ada kata makna eklesia. Dalam bahasa Yunani adalah eklesia, di mana orang-orang kudus berkumpul. Untuk apa berkumpul? Untuk keluar menjadi saksi Tuhan. Saudara dan saya ada kumpul di tempat ini di rumah Tuhan. Ketika dengar firman Tuhan, keluar menjadi saksi Tuhan. Keluar menjadi berkat di luar. Keluar membawa berita Kristus. Keluar membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, saya kerja di Angkatan Laut, Bapak Ibu. Jadi satu kali saya baru pulang dari Jogja, ya. Karena saya selalu dengan mereka itu, saya sendiri yang Kristen, Bapak Ibu. Semuanya bukan orang Kristen. Saya guru agama, saya Kristen sendiri, dari hampir 1000 anak, ya. Yang Kristen itu sekarang cuma ada 128 anak. Jadi saya harus pegang semua kelas dari kelas 10, 11, 12. Ada 128 anak. Saya sudah 6 tahun di sana, ya, udah jadi guru tetap, ya, di sana. Nah, karena setiap hari saya bergaul akrab dengan mereka kalau rapat pun di masjid saya ikut. Mereka bilang, Pak Beni, kami rapat di masjid, tidak mengganggu Pak? Tidak. Bagi saya keselamatan saya bukan bergantung tempat. Saya ikut masuk ke dalam. Cuci kaki, saya cuci kaki. Tapi saya tidak ambil air wudhu. Saya cuci kaki dan tangan karena penting buat saya juga untuk kebersihan. Duduk bersama. Itu setiap rapat pasti ada di situ. Setiap tahun Bapak Ibu di tempat kami itu pasti ziarah. Ya. Bapak Ibu kalau kita pernah belajar di SD atau SMP sejarah Indonesia, Wali Songo, pasti masih ingat ya Bapak Ibu. Dulu saya hanya dengar dalam pelajaran itu. Tapi karena saya ada di wadah ini, setiap tahun mereka ziarah, saya ikut. Saya diajak Bapak Ibu. Saya pikir, ayolah saya ikut. Kenapa saya nggak mau ikut? Ayo saya ikut. Bapak mau? Mau. Ayo kita pergi. Setiap tahun pasti saya diajak. Jadi saya tahu akhirnya tempat kuburan Wali Songo, Gunung Jati, Gunung Muria, saya datang Bapak. Ngapain di sana? Mereka lihat berdoa. Saya hanya lihat. Pimpinan saya bilang, Pak Beni nggak terganggu? Enggak. Saya anggap saya sedang berjalan-jalan bertamasya. Oleh waktu mereka berdoa, saya hanya berdoa begini, Tuhan, kasihan mereka Tuhan. Selamatkan mereka Tuhan. Dengan cara Tuhan. Ya terus, jam 1 malam kami naik ke Gunung Muria, Bapak Ibu. Mereka berdoa. Ya. Saya naik ke atas melihat. Jadi semua Gunung Jati, ya, Sunan ya, udah lihat saya. Sampai di Cirebon juga saya lihat. Nah, karena saya selalu tiap tahun ikut ziarah di Jakarta juga ziarah kubur saya ikut. Sampai ke makam Jayakarta, ya. Satu hari mereka bilang begini, Pak Beni kan sudah tahu makam ziarah, iya. Bahkan Bapak Ibu, saya tiap hari dengar doa mereka, hampir hafal. Ya, hafal saya Bu. Tapi nggak mungkin saya ngomong di sini. Hafal dulu. Mereka bilang begini, Pak Beni hafal, iya. Udah Pak Beni, tinggal login aja sama kita. Saya bilang gini, tidak semudah itu Ferguson. Tidak semudah itu. Bapak Ibu, saya baru pulang dari Jogja bersama teman-teman. Waktu bulan Mei, angkat kelas 12 mau wisuda, kita ke sana semua wisata. Satu kali Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu tahu di Malioboro, yang sudah pernah ke Malioboro ada gereja GPIB ya Bapak Ibu. Waktu kami jalan malam itu, semua jalan malam-malam, sudah acara selesai, mungkin kira sekitar jam 11-an. Saya pisah dengan rombongan, saya bersama ada 3 teman duduk di angkringan, ya, makan nasi kucing, kalau orang-orang Jawa pasti tahu.
makan di sana. Nah, rombongan teman-teman guru agama Islam tuh ada 2, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ada semua rombongan di situ. Mereka duduk selfie. Begitu selesai selfie, mereka nggak perhatikan. Begitu pagi kita makan bersama, baru dia buka, teman saya guru agama Islam, guru agama Islam ada 2. Kaget dia bilang, waduh, kita foto di belakang altarnya gereja GPIB, ada salibnya. Wah, ini harus tanya Pak Beni, kenapa bisa begini? Semua tanya, Pak Beni kenapa foto kita begini? Terus saya bilang begini, inilah waktunya, saatnya kalian login sama saya. Mereka bilang, Pak, berarti siap dibaptis? Saya siap membaptis Anda semua. Bapak Ibu Saudara dan saya mau katakan begini, kadang-kadang situasi yang tidak mengerti Tuhan pakai kita. Ya, saya ada di sana dengan semua guru karyawan yang ada di saya sendiri Kristen Bapak Ibu. Tapi waktu saya pertama di situ saya juga canggung. Kenapa? Karena biasa saya ketemu dengan seseiman, bilang shalom, apa kabar gitu kan. Di sana enggak, assalamualaikum. Satu kali saya ketemu dengan pimpinan saya. Pagi ini ketemu beliau, dia bilang begini, Pak Beni, Masya Allah, katanya. Ada apa Pak? Baik-baikkah, sehatkah? Saya bilang puji Tuhan. Terus dia bilang, puji Tuhan kembali, dia bilang begitu. Saya bilang, Alhamdulillah. Jadi tiap pagi Bapak Ibu, saya di sana, akhirnya ketemu kepala sekolah, saya bilang, Shalom, dia jawab, Shalom juga Pak. Nah lihat, mulai mereka bisa terima. Pertama saya di sana, mereka nggak pernah salaman. Nggak pernah mau salaman. Tapi begitu COVID kemarin nggak salaman juga kan, semua nggak salaman. Tapi karena saya selalu ikutin gaya hidup mereka, duduk bersama sana. Kemarin ulang tahun DKI, ya, proklamasi ke-78, saya pakai baju Betawi, pakai sarung, pakai peci, pakai baju koko. Teman-teman bilang, Pak Beni, kayaknya udah pantas. Saya bilang tidak mempengaruhi iman saya. Ya. Guru agamanya bilang begini, waduh, untuk menggoyang Pak Beni nggak mungkin gitu. Lihat, karena anak-anak sekolah mulai bertambah. Bapak Ibu, saya mulai di sekolah itu anak Kristen cuma 20, sekarang udah 128. Guru Islam langsung bilang begini, Pak Beni, lama-lama anak Kristen makin banyak. Kita makin saingan. Saya bilang nggak ada yang saingan, saya bilang. Bapak Ibu, saya mau jujur katakan, ada anak saya di belakang 2 orang, dia tahu. Anak saya sekarang udah tamat. Ini sekarang yang paling kecil di tempat saya ngajar. Hari Jumat, Bapak Ibu, kami punya ibadah 2 kali. Dulu cuma sekali, pagi dan siang saya selalu minta. Ketika ibadah, ada anak 2, maksudnya kita ikut ibadah. Saya tahu dong mana anak-anak saya, anak rohani saya itu sih tahu dong. Biar 128 saya tetap tahu wajahnya. Ada 3, cek masuk. Saya khotbah aja tentang keselamatan. Ya. Duduk dengar. Begitu selesai ibadah pertama, saya tanya sama teman-temannya, siapa? Kan dia Islam. Enggak apa-apa Pak, dia pengen mau karena latar belakang seneng dengar itu. Ya silakan. Tapi saya bilang, hati-hati. Nanti CCTV banyak gitu, menyaksikan. Jangan sampai gurumu ini dianggap untuk memaksa. Ya tidak mudah Bapak Ibu. Enggak. Ibadah kedua ada lagi datang. Mereka tadinya enggak salaman jadi salaman saya. Saya bilang, terima kasih boleh datang, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dia bilang? Pak, lain kali boleh saya datang? Silakan. Enggak pernah saya larang. Ibadah berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu, di sekolah tempat saya ngajar ada agama Buddha, 2 anak. Masuk di dalam pelajaran agama Kristen. Saya larang? Enggak. Dia dengar firman Tuhan. Saya ajar dia. 3 tahun lalu ada agama Hindu, namanya Ayu. Ya. Saya ajarin dia. Dan dia nilai terbaik agamanya. Dan dia juara umum. Wah, dia lahap semua pelajaran. Dan saya mengira begini, berarti saya melihat begini, Tuhan bisa bekerja kapan saja dan waktunya. Tinggal bagaimana kita memberitakan Injil. Beritakan Injil bukan tugas pendeta, berita Injil bukan tugas hanya majelis, tapi tugas kita bersama, Bapak Ibu.
Melalui gaya hidup kita, perkataan kita, stylenya gaya hidup kita. Terang Kristus memancar melalui kehidupan kita. Bapak Ibu, kita punya kaca di rumah masing-masing, betul? Siapa yang tidak bangun pagi, mandi, tidak pernah ngaca? Boleh angkat tangan. Nggak ada kan? Semua pasti kaca kan? Saya juga ngaca. Kenapa? Waktu kita ngaca, kita supaya melihat sudah rapikah kita. Betul ya? Kira-kira bedaknya udah betul belum gitu, ibu-ibu, betul kan? Rambutnya udah disisir rapi belum? Pantulan siapa yang keluar? Diri kita. Demikian saudara dan saya, kita bagikan cermin yang memantal gambar Kristus bagi dunia. Dimanapun saudara berada, tetaplah menjadi pantulan Kristus. Biarlah semuanya boleh mendatangkan kebaikan. Banyak orang bisa menerima Kristus melalui gaya hidup kita. Dimanapun kita berada, menjadi berkat. Yang kedua, pentingnya mendengar. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Di situ katakan begini, perhatikanlah suaraku hai bangsa-bangsa dan pasanglah telinga kepadaku hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa dan seterusnya. Bapak Ibu, poin yang kedua adalah pentingnya mendengar dengan baik. Bapak Ibu, dengan sekarang kemajuan teknologi yang canggih, Bapak Ibu, kita mau cari berita apa saja sudah ada, bisa. Beda waktu zaman saya sekolah, waktu SMA, belum ada HP, Bapak Ibu. Tahun 82, 86, saya lulus 92, belum ada HP. Ya, belum ada. Kalau mau belajar saya ke perpustakaan cari, tulis. Sekarang nggak perlu. Tinggallah searching di Google, tanya Mbah Google. Apa yang Anda mau tanya? Ada semua. Ya. Jadi saya mau kata begini, teknologi yang canggih ini kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Tapi juga harus hati-hati Bapak Ibu, teknologi tidak salah, yang salah ketika orang menyalahgunakan. Bapak Ibu, sekarang teknologi yang baru, ya, AI. Bapak Ibu udah tahu semua teknologi ini. Ya. Tapi teknologi ini bisa membuat juga kejahatan. Ya. Kita bisa selfie di mana saja. Kita sambil ngomong, "Hai guys, tempat ini aman dan bagus loh, mari ke sini." Lihat, waktu Anda menggunakan teknologi AI tadi, dia sedang mengambil data Anda. Ya. Wajah Anda diambil, suara Anda diambil, simpan. Waktu Anda foto, gak sampai 5 detik, langsung tersimpan. Anda mau di media sosial, semua dunia melihat. Tapi coba lihat, ketika ada orang yang jahat, foto Anda diambil, cek, dicopot, pindahkan ke tempat lain, suara Anda diambil, cek, taruh. Waktu dia buka media sosial, maaf, bisa saja menjadi wajah Anda dan suara, tapi sesungguhnya bukan Anda. Inilah teknologi yang baru. Maka Bapak Ibu coba lihat media sosial, kita bisa foto bisa bergerak, foto yang sudah nggak bergerak bisa. Orang yang sudah mati, bapak saya, mama saya foto cerek, masuk di AI, dia bisa ngomong. Ya. Yang tadi foto udah kabur, bisa menjadi bagus lagi. Itulah teknologi. Jadi perhatikanlah bahwa mendengar itu sangat baik. Mendengar dengan hati-hati, mendengar dengan baik. Kenapa? Ketika Adam jatuh dalam dosa karena tidak mendengar dengan baik. Waktu Tuhan perintahkan kepada Adam, Adam, semua yang di taman ini boleh kamu makan. Tapi perhatikan, pohon yang ada di tengah-tengah taman tidak boleh engkau makan. Apabila engkau makan, pasti engkau akan mati. Ya. Waktu Hawa melihat sesuatunya bagus, indah, baik, Hawa melihat buah pengetahuan baik dan jahat. Ya. Lalu dikatakanlah oleh ular, udah makan aja, nanti kamu sama seperti Tuhan. Pada dasarnya Bapak Ibu jujur kita katakan, masing-masing punya kelemahan. Pria kelemahannya di mata, wanita pendengarannya di telinga. Ya Bapak Ibu, itu kita nggak bisa pungkiri, memang itu.
Makanya wanita itu selalu gunakan perasaannya dia. Perasaannya, kalau laki-laki nggak mengerti perasaannya, maka bagi dia sangat sakit hati. Ya, karena perasaan. Ya Bapak Ibu. Pria karena itu menggunakan otak kanan. Dia selalu dengan visual. Melihat sesuatu yang baik dan indah. Itu pria. Wanita lebih berat ke otak kiri. Bukan berarti otak kanannya tidak dipakai, dia pakai, tapi lebih condong. Karena guna perasaan tadi. Jadi waktu Hawa dirayu oleh iblis melalui ular, lihat, makan loh, nanti sama seperti Tuhan. Waktu dibilang sama seperti Tuhan, penasaran. Apa benar gitu kan? Lalu pergi mengambilnya, dia makan, dia berikan kepada suaminya. Dan hari itu mereka makan bersama-sama dan jatuhlah dalam dosa. Tentu waktu mereka makan, kan dikatakan akan sama seperti Allah. Tapi mereka berpikir, mana seperti Allah? Tidak seperti Allah, tapi itu yang ditipu oleh iblis. Jadi saya mau katakan begini Bapak Ibu, perasaan kadang-kadang bisa menipu kita juga. Penglihatan kita juga kalau kita tidak dalam Tuhan bisa salah. Ya. Bapak Ibu, mama saya meninggal kemarin Januari tanggal 12 Januari tahun ini. Itu usianya 86 tahun. Saya sering bicara sama dia. Memang anak durhaka, saya bilang begini. Mak, mama ini panjang umur ya. Hebat Mak, saya bilang begitu. Mama luar biasa. Saya bilang. Kalau saya panggil, Mak, dengar gak? Hah? Gitu kan. Terus saya bilang begini, Mak, mungkin Tuhan udah panggil kemarin-kemarin, Mama gak dengar. Kenapa? Mama saya gak dengar dengan baik. Ya, dipanggil mungkin gak dengar. Nama mama saya Sarlince. Sarlince mungkin dipanggil, dia gak dengar. Kenapa? Dia tidak dengar. Jangankan itu, saya panggil aja gak dengar. Mesti terang dulu ngomong di telinga. Mak, makan ya. Makanya mantunya yang ngurus sampai putus nafas di tangan dia. Jadi Bapak Ibu, mari kita melihat bahwa mendengar penting dengan baik. Bagaimana kita mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan kalau kita tidak pernah mendengar firman Tuhan? Bagaimana kita dapat menceritakan firman Tuhan kepada orang lain kalau kita sendiri tidak pernah mendengar firman Tuhan dengan baik? Jangankan mendengar, baca aja nggak pernah. Bapak Ibu, mari kita jujur bersama. Kalau bangun pagi pertama kali, siapa yang kita cari? HP. Betul? HP saya mana? Ini yang kita cari. Tidak cari Tuhan dulu. Waktu buka mata, kita berdoa. Bukan nggak penting, boleh, nggak dilarang. Tapi waktu kita buka mata, kita datang. Terima kasih Tuhan. Sepanjang malam saya dapat istirahat tidur dengan baik. Saya boleh bangun. Baru pegang Alkitab, baru pegang HP. HP di Alkitab juga, Alkitab di HP juga ada. Silakan. Itulah kita, Bapak Ibu. Makanya Tuhan ingatkan kepada Musa, ajar mereka berulang-ulang. Ketika engkau berjalan, ketika engkau mau tidur, ketika engkau bangun, dimanapun, tetap engkau perkatakan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita pun harus seperti itu. Karena dasarnya kita adalah sering pelupa. Adam dikasih tahu, dia lupa. Hawa dikasih tahu, dia lupa. Apalagi kita gitu. Satu kali saya pernah taruh kunci kendaraan motor. Saya mau berangkat, kemana kuncinya gitu kan. Udah marah sama anak-anak. Kunci motor bapak mana? Tadi kamu pakai di mana? Loh udah dikasih bapak. Padahal saya salah. Kenapa? Saya ganti celana yang berbeda. Warnanya sama, hitam, tapi taruh di tempat lain. Itulah kita Bapak Ibu. Kenapa kita lihat di televisi iklan sering muncul? Kalau batuk ini untuk mengingatkan. Selain dia promosi, dia ingatkan manusia. Termasuk kita Bapak Ibu. Jadi pelupa itu bukan soal usia. Siapa saja bisa lupa. Betul? Anak muda juga bisa lupa. Kita pun bisa lupa. Saya pertama kali cari kacamata Bapak Ibu. Kacamata nempel di sini. Karena sudah mulai kacamata kan. Kacamata mana? Ini mau ngajar. Kacamata Bapak lihat kan anak, Pak ada di atas. Padahal ada di atas. Ya inilah kita gitu. Jadi saudara saya mau katakan, mari kita menjadi pendengar.
penting mendengar dengan baik. Hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Jadilah pelaku firman dalam kehidupan kita masing-masing. Yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, ibu rumah tangga, jadilah pelaku firman. Dan banyak orang dapat melihat gaya hidupmu. Itu yang paling penting. Satu kali saya pernah di Sulawesi, Bapak Ibu. Bapak Ibu tentu pernah dengar, ini yang pernah dengar peristiwa kerusuhan di Poso. Bapak Ibu pernah dengar kerusuhan di Poso Ambon? Ya, kalau yang mudah-mudahan nggak inget tuh. Karena kalau lahir tahun 2007 nggak dengar itu. Ya. Di tahun 2000 saya habis lulus wisuda. Saya dipanggil satu gereja untuk menjadi pelayan di sana. Ya, Bapak Ibu, selama 5 tahun. Waktu saya ingin ambil S2, saya bilang, Tuhan, saya mau kuliah S2, tapi nggak punya dana. Tuhan buka jalannya. Kamu pelayanan dulu. Saya pelayanan di Poso, Bapak Ibu. Pak, saya nggak tahu Poso itu sedang kerusuhan. Saya sama istri, ya. Waktu itu belum ada anak. Waktu begitu sampai di sana, teman-teman bilang, selamat melayanin ya. Saya nggak tahu nih bahasa mereka. Nanti pulang jangan tinggal nama ya. Bapak Ibu kalau yang tua pasti tahu nih. Begitu saya masuk di kota Poso, Bapak Ibu, kotanya sepi semua. Saya berpikir ini kampung kok sepi, kemana nih orang-orang? Baru dibilang, Pak, ini kota yang sedang kerusuhan. Hah? Ya, sepi. Kerusuhan. Terjadi pembunuhan dan pembantaian di sana. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hanya lihat di televisi, film, orang perang, orang berantem, mungkin di TV. Tapi waktu saya di sana lihat orang lepas kepala, lutut saya gemeteran. Ya, waduh saya bilang. Waktu kerusuhan malam-malam semua orang pakai ala ninja, gak ada yang tahu. Mereka datang ke pastori, Pak doain kami gitu. Saya bingung, siapa yang harus didoakan ini? Pak doakan kami mau berturun berperang. Waduh, ini orang Kristen mau berperang. Saya bilang gak boleh berperang, tapi kita harus bertahan Pak. Kalau enggak kita mati konyol semua. Ya. Dan saya hanya berdoa, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Sertai mereka dan berkati mereka. Itu selama 5 tahun Bapak Ibu. Saya ada di sana menyaksikan seperti itu. Dan ada satu kampung saya pindah tempat pelayanan namanya di Parigi, Bapak Ibu kalau tahu dari sana. Di Parigi itu saya dengan masyarakat sekitar selalu baik. Ya. Kalau di sana saya dijadwalkan untuk ronda, saya selalu berserta istri saya bilang, Ma, bikin kopi, bikin kue, semuanya. Saya beli durian Bapak Ibu. Saya beli durian itu 1 karung. 1 karung sana murah Bapak Ibu. Saya kasih uang 100.000, 1 karung bener. Bawa ke pos ronda. Itu tiap saya ronda. Akhirnya saya sendiri yang Kristen di situ. Tiap hari kalau misalnya jadwal ronda, pasti mereka, saya sama Pak Beni aja, sama Pak Beni. Saya siapin rokok mereka. Tapi saya nggak ngerokok, kasih mereka kopi. Nah begitu setelah 5 tahun saya harus kembali ke Jakarta karena bapak saya mulai sakit. Saya harus pulang. Waktu saya pamitan dengan kepala desa, kepala dusun, ya, karena saya bergaul akrab dengan mereka, para pendeta-pendeta Hindu, saya pamitan mereka nangis semua. Karena apa? Karena mereka bilang belum menemukan seorang Kristen baik, dan saya meninggalkan baik kepada mereka. Kalau sampai hari ini saya pulang pun mereka sangat-sangat mengingat kembali. Jadi intinya Bapak Ibu, dimanapun kita berada harus menjadi berkat. Engkau harus berbuat baik kepada siapapun kata firman Tuhan, terlebih-lebih kepada saudara seimanmu. Karena waktu engkau berbuat baik, engkau sedang memuliakan Bapa di surga. Amin. Itu menjadi kegirangan bagi kita, pujian bagi Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, panggilan keselamatan, itulah yang ketiga, ayat 7 sampai ayat 6. Di situ dikatakan demikian, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang suka usang.
dan penduduknya akan mati seperti nyamuk, tetapi kelepasan kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya. Keselamatan daripadaku tidak akan berakhir. Ayat 6 itu dikatakan bahwa kita harus bisa menghibur. Kita dihibur, tapi kita juga untuk menghibur. Maksudnya apa, pendeta? Maksudnya begini, Bapak Ibu. Keselamatan ini memberikan gambaran bahwa orang di dunia ini bagaikan air yang kering, karena nggak ada air. Bapak Ibu, sekarang udah mulai musim kemarau, ya. Orang pasti membutuhkan air. Demikian orang-orang kerohanian yang kering, dia sedang membutuhkan air kehidupan di dalam Yesus. Waktu saudara sedang mengalami pergumulan, saudara mengalami masalah apapun, Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan. Artinya keselamatan gak hanya milik kita, tapi keselamatan juga bagi-bagi orang lain. Kalau Bapak Ibu saudara ketemu orang yang sedang dalam pergumulan, hiburlah mereka. Berikan keteguhan bagi mereka, berikan kekuatan kepada mereka. Maka dikatakan hiburlah seorang dengan yang lain. Ya. Memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Ketika orang berduka, kita pun akan datang berduka, ikut merasakan empati. Itu contohnya. Ketika orang mengalami sakit, kita sama-sama datang mendoakan. Ya, saya terima kasih kepada Jemaat GKO Depok ini, yang ketika saya sakit di tahun 2014, doa Bapak Ibu yang menyembuhkan saya. Amin. Terima kasih Jemaat Depok satu. Jadi salah satunya Jemaat Depok ini yang berdoa buat saya. Saya bisa berdiri hari ini bukan karena kuat dan gagah saya, tapi ribuan jemaat, bukan hanya GKO Depok, hampir semua mendoakan saya. Tidak mudah Bapak Ibu, ya, bisa keluar dari kanker yang sudah stadium akhir. Dokter hanya mengatakan hidup saya tinggal 3 bulan, itu 2014. Tapi sampai hari ini saya bisa sehat, sembuh karena Tuhan. Jadi juga sama Bapak Ibu, kalau sepun saya bisa, Bapak Ibu juga bisa. Jadilah berkat bagi banyak orang, siapa saja yang membutuhkan. Bapak Ibu, saya mau mengatakan, saya ditempatkan sinode di GKO Sola Fide. Sola Fide ini sudah 19 tahun, tidak punya tempat gereja. Sangat sedih saya. Tapi waktu sinode tanya, Pak Pendeta, kami tempatkan di sini. Saya bilang, bagaimana dengan jemaat dan majelis bisa siap terima saya? Karena saya adalah guru tetap di Angkatan Laut. Mereka siap. Dan saya siap, dan saya juga siap menerima risikonya. Kenapa? Karena jemaat ini sangat sedikit, 16 kakak, sudah 19 tahun. Tidak punya rumah gereja, tempat. Dan kontrakan terakhir Desember ini harus angkat kaki. Sedih memang. Waktu saya masuk, kasnya 0, kosong. Mereka bilang begini, Pak Pendeta, kami belum bisa gaji Pak Pendeta. Saya bilang tidak apa-apa. Bapak Ibu, sampai hari ini saya tidak mengeluh, tidak. Mereka bisa nyicil. Saya cuma bertanya mereka waktu rapat dengan jemaat, Pemerintah kami bisa gaji berapa? Saya bilang terserah. Anda mau kasih berapa jemaat ini? Saya nggak pernah menentukan. Saya suruh mereka bebaskan, bagi saya tidak usah bayar uang kesehatan saya, tidak usah bayar uang cuti saya. Wah, bilang mereka, terima kasih Pak, itulah saya ada di sini, saya bilang. Dan saya berdoa kepada mereka, saya katakan, satu saat kelak, saya percaya GKO Sola Fide akan punya gereja di bawah pimpinan saya sebagai gembala. Karena saya bilang 10 tahun saya ada di Cilengsi, saya bisa bangun gereja untuk Cilengsi. Dan saya langsung bikin sertifikat nama sinode. Dari semua gereja pada saat itu Depok sudah punya. Waktu itu belum ada yang punya sertifikat. Cilengsi lah yang punya sertifikat. Waktu masih pos. Dan bulan September ini mereka akan didewasakan. Ya. Punya gereja sendiri, sertifikat udah nama sinode. Bapak Ibu, tidak mudah. Dengan tangis air mata, difitnah habis-habisan saya. Cuma saya bilang, waktu yang akan menguji. Bapak Ibu, wah saya difitnah habis-habisan. Enggak berhenti sampai di situ, ada saja. Tapi saya bilang, Tuhan, buktikan waktunya Tuhan. Dan waktunya akan bukti. Setahun 2 tahun enggak cukup Bapak Ibu. Bertahun-tahun, baru Tuhan pulihkan nama saya. Jadi Bapak Ibu, ketika engkau ingin dipakai Tuhan, lalui prosesnya dulu. Tidak ada yang langsung serba jadi, enggak ada.
Bukan seperti zaman sekarang Bapak Ibu. Zaman ini adalah generasi Z, generasi milenial. Anak-anak sekarang generasi yang mudah, saya mau katakan waktu kemarin saya dengan Dinas Pendidikan, dengan beberapa pejabat-pejabat Menteri Pendidikan, dikatakan bahwa lulusan SMA ataupun SMK, generasi Z, generasi milenial ini generasi cengeng. Kenapa? Waktu mereka ditempatkan PKL, mereka nggak siap. Pak nggak ada HP, Pak nggak. Lihat, beda sama zaman yang kita nih, generasi tangguh. Bapak Ibu, saya bisa mencapai lulus SMA, saya harus kerja dengan orang lain, ya, menjadi pembantu, nyuci, masak, subuh berangkat, pulang ke sekolah, nyapu, ngepel lagi, setrika pakaian. Kenapa saya bilang? Saya harus bisa lulus sekolah, lulus tamat SMA. Sampai kuliah, saya tidak pernah meminta bapak dan ibu saya, enggak. Bapak saya waktu itu bilang, ngapain kamu di sekolah pendeta? Bapak Ibu, saya pernah kerja di Mangga 2. Ya. Jadi apa? Tukang parkir. Tukang parkir. Dulu kan parkirnya nggak kayak sekarang, ada duduk di tempat. Dulu nggak ada tempat, panas-panasan. Hitung, ditulis kalau masuk dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau kurang, potong gaji. Ya. Coba lihat perjalanan itu. Dan saya mengatakan menjadi orang Kristen bukan menjadi orang Kristen gampangan. Jadi orang Kristen yang kuat dalam situasi apapun. Karena waktu ada pencobaan, ada hambatan, ada kerikil-kerikil kehidupan, lihatlah tangan Tuhan akan menopangmu. Tangan Tuhan akan memegangmu asalkan kau tetap berjalan bersama Kristus. Engkau dipakai Tuhan untuk menghibur orang lain. Engkau dipakai Tuhan untuk memberitakan keselamatan. Engkau dipakai Tuhan untuk menceritakan Tuhan. Karena Tuhan pakai saudara dan saya. Dan saya percaya Jemaat GKO Depok 1 ini sudah menjadi orang yang luar biasa dan hebat. Dan kita terus bersama-sama bergandengan tangan, terus memberitakan Injil kebenaran. GKO semakin besar melalui kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita angkat pujian dari Kidung Keesan 424, bait pertama dan bait yang ketiga. Sangat suka mendengar namanya yang megah, bagaikan musik yang merdu terindah di dunia. Ku kasihi Yesus, ku kasihi Yesus, ku kasihi Yesus, ku sambut kasih-Nya. Rencana Allah Bapa-Ku jelas di dalamnya. Setiap hariku diberi harapan yang cerah. Ku kasihi Yesus, ku kasihi Yesus, ku kasihi Yesus, ku sambut kasih-Nya. Bapak Ibu Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Saat ini hamba telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar tentang panggilan keselamatan menjadikan bagian dalam hidup kami. Biarlah jemaat Tuhan yang ada di GKO Depok 1 ini boleh mendengar panggilan Tuhan, panggilan keselamatan, membawa berita kebaikan bagi banyak orang di sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu di tempat ini, GKO Depok 1 ini senantiasa. Dan tak lupa mereka boleh menjadi alat dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada di jemaat GKO Depok 1 ini. Keluarga Ibu Magdalena Dadiara, keluarga Bapak Anak Agung Gede BA Netera, keluarga Bapak Arnolis Mose, keluarga Bapak David Arthur Regar, keluarga Bapak Adi Prastowo, keluarga Bapak Darman Malau, keluarga Bapak Sugito Bartolomeus, keluarga Bapak Sorotona Sega, keluarga Bapak Eko Suryanto, keluarga Bapak Julen Tamonop. Tuhan berkati 10 keluarga ini Tuhan, di dalam segala waktu Tuhan selalu menjaga dan melindungi dan memberkati keluarga ini, dan Tuhan pakai keluarga ini menjadi alat dalam tangan Tuhan. Tak lupa juga berdoa juga untuk Gembala Sidang beserta keluarganya, Ibu Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, berkati di dalam pelayanannya, berkati keluarganya, berkati suami dan anaknya, dan semua apa yang dikerjakan lakukan Tuhan memberkati dan berikan kesehatan selalu. Tak lupa hamba berdoa untuk seluruh majelis dan keluarga, para penatua yang ada di dalam gereja ini juga Tuhan berkati pelayanan mereka, berkati segala usaha dan pekerjaan mereka, berkati juga apa yang dikerjakan lakukan Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Tak lupa untuk para pekerja di gereja beserta keluarga, bahkan juga seluruh komisi-komisi yang ada, sampai yang ada di koster di gereja, Tuhan berkati mereka Tuhan. Hamba percaya tangan Allah yang kuat yang menolong mereka dan memberkati mereka dan kesehatan bagi mereka. Tak lupa juga anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Hamba berdoa bagi jemaat yang sedang mencari pasangan hidup juga Tuhan berkati di dalam nama Yesus, memberikan pasangan yang terbaik yang Tuhan berikan. Hamba berdoa juga untuk keluarga yang mendambakan keturunan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberkati bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengandung juga Tuhan berkati, bahkan juga merindukan keturunan, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tak lupa juga hamba berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami dalam memimpin bangsa dan negara ini dengan baik. Tak lupa sampai yang ada di kota Depok ini, pemimpin yang ada diberikan hikmat Tuhan dan takut akan Tuhan, sehingga memimpin Depok ini dengan baik dan benar. Tak lupa juga untuk pemilihan umum pada tahun depan Tuhan kiranya berjalan dengan baik. Siapapun yang Tuhan percayakan memimpin bangsa negara ini, semuanya berasal daripada Tuhan. Dan kami juga akan memilih, punya hak untuk memilih. Biarlah apa yang kami pilih tidak juga menjadi batu sandungan, tetapi waktu kami memilih, pilihan kami adalah berasal daripada Tuhan, sehingga pemimpin yang terpilih bisa memimpin negara ini dengan baik dan benar Tuhan. Tak lupa juga hamba berdoa untuk pemberkatan nikah kudus Saudara Roy Pandapotan dan Saudari Melinda Boro Singgoringo pada tanggal 9 September 2003. Tuhan berkati berjalannya proses pemberkatan dan segala sesuatunya. Tuhan berikan kesehatan bagi pasangan dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk keluarga almarhum Bapak Gatot Purboyo yang sedang berduka cita. Kami berdoa Tuhan kiranya Roh Allah, Roh Kudus memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, dan mereka tetap boleh melihat semuanya dalam kasih dan anugerah Tuhan, dan tetap mereka dikuatkan, dan mereka tetap percaya bahwa Tuhanlah yang akan menopang dan menghibur keluarga ini Tuhan.
Tak lupa bagi jemaat yang sakit ataupun dalam pemulihan, yaitu Ibu Lemina Turlip Sihaloho, Ibu Josina Mairuhu, Ibu Novi Alek, Ibu Juliana Sewu, Ibu Magdalena Dadiara, Ibu Trima Hardini, Ibu Dewi Rismawati yang dirawat Rumah Sakit Mitra Keluarga Cianjur, Bapak Kristopel Tampani, Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Weni Hari Nursi, Bapak Edi Kristianto, Bapak Sahala Tobing. Hamba berdoa Tuhan dalam nama Yesus, darah perjanjian turun dalam hidup mereka, dan percaya setiap sarana yang dipakai oleh mereka, obat-obatan, Tuhan menjadikan pemulihan, kesembuhan di dalam nama Yesus. Tak lupa hamba berdoa untuk suku-suku Tuhan, orang Semendo atau yang disebut juga Sende, yang kelompok besar yang tinggal di dataran tinggi Sumatera Selatan dan Lampung. Tanah mereka yang dihuni subur dan kebanyakan orang Semendo bekerja. Tuhan hamba berdoa bila orang Semendo secara turun-temurun yang dimana mereka belum mengenal Engkau, biarlah Tuhan memakai setiap anak-anak Tuhan, siapapun yang akan menginjili mereka. Hamba percaya dalam nama Yesus mereka dapat mengenal Kristus. Walaupun kami tahu suku dan adatnya yang begitu keras, bahkan juga ajaran-ajaran mereka, kami berdoa Tuhan, tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Setiap orang-orang di sana dapat menerima keselamatan daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga orang-orang Semedo dapat juga diselamatkan. Bahkan kami percaya banyak kesaksian yang dapat menolong mereka. Melalui liatur media online, Tuhan pakai dapat memperkenalkan Injil kepada orang Semendo Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa hamba berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun, di mana dari tanggal 27 sampai tanggal 2 September, yaitu Ibu Elizabeth Muryadi Karama Sunario, Bapak Profesor Dr. Heri Turman Simanjuntak, Gabriel Sabto Nugroho Eugen Tarupun, Bapak Gempur Prahoro, Saudari Ihda Wida Malau, Lionel Edric Chandra Y, Gerasi Isora Lesi, Saudari Heni Susan Siwu, Bapak Edi Kristianto, Saudari Stefani Deborah Sirnet Ganap, Ibu Esra Widyastuti. Tuhan, saudara hambamu yang Tuhan tambahkan usia, biarlah Tuhan berkati di dalam nama Yesus, pakai mereka semua menjadi alat dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan, bahkan sampai GKO dimanapun berada. Tuhan berkati GKO yang pada hari ini melayani baik pagi dan juga pada sore hari. Tuhan berkati para pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta, penatua yang melayani juga Tuhan berkati. Bahkan kami berdoa juga kami yang ambil bagian pelayanan pada pagi hari ini di GKO Depok 1, mainkan musik, IT, bahkan mimpin liturgi, bawa persembahan, semua yang terlibat Tuhan berkati dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga para pendeta-pendeta GKO, Tuhan berkati, boleh terus bersama-sama memajukan GKO. Kami berdoa untuk sinode, ketua umum, sekum, dan seluruh yang di dalamnya, baik pendeta dan penatua juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang, kiranya Allah menjaga dan melindungi kami dalam perjalanan pulang kami penuh keselamatan daripada Tuhan, dan Shalom-Mu tetap tinggal dalam hidup kami. Segala pujian, kehormatan, keagungan bagimu Tuhan. Di dalam nama Yesus, seperti Tuhan Yesus telah ajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami cukupnya, dan ampunkan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mempersiapkan persembahan syukur kita. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab di dalam Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini.
Bapak Ibu Jemaat diundang berdiri. Kita mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita akan menyanyi bersama Kidung Keesan 445, bait pertama dan kedua. Sesudah berkat kita menyanyikan bait yang ketiga. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bekal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Bapak Ibu silakan duduk untuk bersaat teduh kembali.